Penuntun Saat Teduh Gereja Kristen Jakarta, Rabu 1 November 2023. Judul Renungan, Pujian dalam Ujian. Nats Alkitab terambil dari Mazmur 37 ayat 1-9. Dari Daud, jangan marah karena orang yang berbuat jahat. Jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang, sebab mereka segera lisut seperti rumput dan layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya, karena orang yang melakukan tipu daya. Berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati itu. Jangan marah, itu hanya membawa kepada kejahatan. Sebab orang-orang yang berbuat jahat akan dilenyapkan. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mewarisi negeri. Beberapa waktu lalu kita dihebohkan dengan berita korupsi yang dilakukan oleh seorang pejabat. Kejahatan ini terbongkar ketika anak pejabat tersebut melakukan tindak kriminal selepas viralnya memamerkan harta orang tuanya berupa kendaraan mewah. Banyak orang menjadi geram dan marah mengingat kondisi ekonomi yang masih belum stabil, ditambah lagi dengan anjuran pemerintah supaya seluruh warga taat membayar pajak. Namun justru terdapat oknum keluarga pejabat yang hidup dalam kemewahan oleh karena hasil korupsi. Keadaan ini tidak jarang membuat orang menilai bahwa hidup benar tidak sepenuhnya membuat orang menjadi kaya dan bahagia. Toh orang yang melakukan kejahatan hidupnya bisa bahagia dan aman-aman saja. Hal ini ternyata tidak hanya terjadi di masa kini, namun sudah terjadi di masa lalu seperti halnya yang tertulis dalam Mazmur 37 ayat 1-9. Daud menuliskan nasihatnya supaya ketika melihat orang yang berbuat jahat tampak berhasil atau mendapat keuntungan, kita tidak perlu menjadi iri atas kecurangan mereka dan bahkan ingin mengikuti jalan hidup mereka yang jahat. Meski saat ini mereka terlihat hidup tenang, aman, dan nyaman, namun sesungguhnya hidup mereka segera lisut seperti rumput dan layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Di tengah godaan untuk berkompromi demi hidup nyaman, Daud mengajarkan untuk lebih baik mempercayakan hidup kepada Allah dan tetap setia hidup baik dengan mengerjakan nilai-nilai kebenaran. Allah tidak berkenan kepada kejahatan dan kecurangan. Akan ada waktu Allah untuk memunculkan kebenaran, mewariskan negeri kepada orang-orang yang tetap beriman kepadanya dan yang setia mengerjakan kebenaran. Ini merupakan sebuah ujian terhadap kesungguhan iman kita kepada Allah di tengah tawaran-tawaran dunia. Terhadap orang jahat dan orang yang curang yang mengalami keberhasilan dan kenyamanan hidup. Adakah di hati kita terkadang menyimpan kemarahan dan iri hati? Ingatlah bahwa Allah tidak berkenan terhadap semuanya itu. Lakukanlah apa yang Allah kehendaki, maka Ia akan menjadi pembela dan pemberi segala yang terbaik bagi kita, umat-Nya. Ada kalanya Allah tidak atau belum memberi segala keinginan kita, sebab Dia tahu apa yang terbaik untuk kita yang dikasihi-Nya. Jangan tukarkan integritas kita sebagai orang yang sudah dibenarkan Kristus dengan segala tindakan kompromi untuk kembali hidup dalam dosa. Milikilah komitmen untuk tetap hidup benar di tengah kebobrokan dunia. Meski di tengah pergumulan, kiranya kesaksian hidup kita senantiasa menjadi pujian yang menyenangkan Allah. Sebab orang-orang yang berbuat jahat akan dilenyapkan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mewarisi negeri. Mazmur 37 ayat 9. Amin. Tuhan Yesus memberkati.